saat ini banyak sekali orang meributkan permasalahan masalah nasab keturunan, ya, yaitu Alawi dan juga keturunan dari para habaib. Lah kan Anda kalau berobat dengan Pak Eko sambil dinati sodakoh, karena dalilnya apa? As-sodakoh lifta'il bala, yang mana orang mau bersodakoh maka akan menghilangkan balak-balak. Balak itu seperti penyakit, mungkin istilahnya kena kutukan dan sebagainya. Dengan sodakoh, insya Allah. Jadi Anda berobat jangan cuma sekedar Pak, ini bayar Pak itu keliru. Jadi kita dinati sodakoh, jadi kita dapat pahala 2 ya Pak Eko ya. Betul. Gitu. Buat kamu yang ingin berobat, gak usah kemana-mana. Di sini insya Allah akan menemukan jodohnya. Orangnya enak kok, bukan aliran jenggot, memang jenggotan. Jenggotan. Ya, sunnah ya Pak Eko ya. Sunnah ya. Gus Intip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk sahabatku semuanya, khususnya sahabatku semua, sahabatku Intip. Gerakan untuk sesama inspirasi kreatif. Pada kesempatan kali ini saya berada di Ambal Resmi, yang mana terkenal dengan cerita masa lalunya, cerita legendanya yaitu Kabupaten Ambal. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di rumah beliau, Bapak Eko Praptono. Beliau adalah seorang ahli kesehatan dan punya gelar akademisnya yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dan kesempatan kali ini saya datang di sini untuk bincang-bincang dengan beliau perihal mengenai yang lagi viral kali ini. Dan konon ceritanya dia punya cerita khusus ya. Karena itu jangan kemana-mana sahabatku semuanya, tonton terus di channel Gus Intip. Tonton video ini sampai selesai supaya kamu tidak salah paham. Yuk. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa kembali dan kita bisa bersilaturahim di rumah beliau Bapak Eko Praptono ya. Dan kita akan bincang-bincang seputar tentang keviralan saat ini dan juga perihal tentang Kabupaten Ambal yang konon menyimpan suatu misteri yang melegendari sampai sekarang ini. Dan kita akan bincang-bincang dengan beliau Bapak Eko Praptono. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi nih Pak Eko. Ya. Dan alhamdulillah pula Pak Eko berkenan untuk sebagai narasumber kami tentang Kabupaten Ambal ini. Dan sebelum kita melanjutkan bicarakan kita akan bincang-bincang sedikit tentang keviralan pada saat ini, yaitu yang mana saat ini banyak sekali orang meributkan permasalahan masalah nasab keturunan, ya, yaitu Alawi dan juga keturunan dari para habaib. Dan yang penting di sini sebenarnya kita tidak akan bicara tentang masalah kenasaban. Terima kasih. Jadi gini ya. Jadi ini yang kita tempati, yang kita pakai sekarang ini. Ini masuk lingkup Kabupaten Ambal. Ya, masuk Kabupaten Ambal. Cuman ini bagian dari Keputren. Oh, Keputren ya, Pak? Ya. Keputren. Jadi ini dulu ini tidak menghadap ke sana, tapi rumah itu menghadapnya ke sana. Belakang. Ini tembok ini tembok batas kadipaten sampai ke selatan sana. Ini rumah menghadap utara. Jadi sampai ke selatan sana itu memang batas dari Keputren. Terus ngomong-ngomong nih Pak Eko, iya. Sejarahnya kok Pak Eko bisa menempati tempat ini sebagai tempat tinggal, gitu Pak Eko. Oh iya. Ini suatu apa ya? Sesuatu misteri bagi para penelitian semua mungkin penasaran. Pak Eko Praptono itu siapa sih? Kok bisa tinggal di bekas Keputren? Nah ini nih, Iya. silakan Pak. Jadi sebetulnya begini, saya itu kan orang rantau ya. Rantau. Iya, saya itu orang rantau. Hidup saya itu di mana saya berpijak di situ tempat hidup saya. Dan ini kebetulan saya itu masuk di wilayah Kabupaten Kebumen dan saya ditempatkan di Kecamatan Ambal. Nah, di situ saya tadinya bertempat tinggal di rumah dinas karena cukup lama di rumah dinas. Mendingan saya berusaha untuk mencari tanah untuk rumah tinggal. Nah, ini kebetulan ini yang memberi tanah kepada saya ini. Itu orang masih keluarga dari Adipati Ambal. Adipati Ambal. Jadi begitu ya. Iya. Oh, mungkin para netizen bertanya, apakah Pak Eko mungkin ada nasabnya dari Bupati Ambal, kok bisa tinggal? Itu mungkin pernah itu kan. Sekarang ini kalau masalah nasab, masalah keturunan lagi viral. Iya, betul. Gara-gara Mbak Alawi itu jadi viral. Itu Habib percaya, dan kita juga ingin ngangkat terah-terah dari
leluhur kita. Iya, kalau saya memang bukan dari Terah Ambal, bukan. Iya. Itu saya pendatang. Ya. Kalau yang Terah Ambal itu ya dari Bupati Purwonegarong itu sendiri. Iya itu, ingat teman-teman. Jadi menempati suatu wilayah, suatu tempat tidak harus turunan atau nasab, loh ingat. Wah tadi aja ngomong Gus, nanti kalau kualat gimana? Wah kualat itu urusan Allah. Jadi kalau ngomong kualat itu ya bisa dipikir masuk akal dan bisa dipikir tidak masuk akal. Berarti apa yang disampaikan Pak Praptono itu benar. Jadi jangan khawatir lah. Jadi ini bincang-bincang kita tuh enjoy Pak, santai. Supaya teman-teman dari netizen, para pemirsa semuanya tuh tidak menjadikan pemikiran yang salah. Bahwa tempat-tempat itu wah tuh tempat wingit, itu tempat dulu ini dan banyak jinnya dan itu Pak. Jadi sebetulnya ada istilah wingit itu enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Yang penting asal kita itu yakin kepada Allah, itu tidak ada yang wingit. Semua itu dunia ini kan untuk kita semua. Yang ada di sini yaitu yang dikehendaki sama Allah. Termasuk yang tidak kelihatan. Yang kelihatan. Karena gini Pak, secara teoritas, ya, tata materi, teori, bahwa manusia itu hidup berdampingan dengan manusia berdampingan dengan jin, dan manusia berdampingan dengan makhluk-makhluk lain. Betul. Makanya kita diwajibkan untuk hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia, hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, dan ada satu lagi, hablum minahluq, hubungan manusia dengan sesama makhluk. Betul. Baik itu makhluk hidup maupun makhluk mati. Nah, makhluk hidup contohnya apa? Ya ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang dan sebagainya. Dan makhluk mati apa? Ada batu, ada tanah, dan ada lingkungan sekitar kita. Kita harus saling bersinergi. Kalau kita insya Allah tidak saling benturan, tidak saling bermusuhan, maka hidup kita tenang damai. Betul ya Pak. Nah, yang terus penting ini yang dengan yang tidak kasat mata juga kita harus saling menghormati. Itu tadi toleransi loh teman-teman. Toleransi itu tidak hanya antar umat beragama, antar makhluk juga harus. Iya jelas. Betul ya Pak. Iya. Nah, ini sedikit lagi Pak. Ini tentang profesi Pak Eko. Nah, alhamdulillah Pak Eko sudah paripurna sebagai ahli kesehatan masyarakat, ya, dan sekarang juga masih menekuni pengobatan baik secara medis maupun juga secara herbal. Ini mungkin banyak penonton semuanya nih pengen tahu sebenarnya Pak Eko Praptono itu siapa sih? Apa seorang dukun? Apa seorang aliran jenggot? Nah, itu juga ini penuh tanda tanya. Jadi supaya teman-teman netizen itu tidak penasaran. Jadi nanti komentarnya itu enak-enak. Berarti tidak salah sasaran, tidak salah paham, itu Pak Eko. Karena ini unik, banyak orang bicara Pak Eko itu wong kesehatan, menteri kesehatan, tapi double karo ilmu perdukunan. Ya, kalau orang yang tidak tahu memang seperti itu, mengatakannya seperti itu. Padahal kalau kita tahu yang namanya pemeriksaan itu kan tidak harus dengan satu teknik atau satu metode. Dengan metode lain pun bisa. Yang penting kita itu bisa mendukung ke arah mana yang kita menentukan satu penyakit. Itu yang penting itu. Dengan metode apa saja itu bisa. Nah, kebetulan kalau saya memang saya padu itu dengan metode ilmu tibu nabawi. Oh, tibu nabawi ya. Seperti bekam ya. Ya itu untuk pengobatannya, untuk pemeriksaannya juga ada. Jadi itu pakai ilmu tibu. Ada ruqyahnya enggak itu, Pak? Oh itu tergantung. Iya. Kalau mau ruqyah itu tergantung. Nanti kalau memang itu perlu ruqyah ya ruqyah. Kalau tidak ya tidak. Jadi yang namanya ilmu tibu nabawi itu kan untuk pemeriksaannya itu kan kita itu memeriksa. Kalau yang namanya seorang muslim itu kan tidak boleh bersentuhan dengan mahram. Yang bukan mahramnya ya. Nah itu dengan ilmu tibu nabawi itu membantu gitu. Untuk menentukan diagnosa penyakit yang diderita oleh dia gitu loh. Jadi pengobatnya bisa tepat sasaran gitu ya. Insya Allah seperti itu. Ini luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi bincang-bincang kita enjoy santai, tapi ini penuh manfaat. Ini memunculkan suatu inspirasi baru buat kalian semuanya. Jadi seorang pakar ilmu kesehatan pun juga berpikir ilmiah, juga berpikir yang tidak masuk akal, karena masuk akal dan tidak masuk akal itu kalau disatukan jadinya akal-akalan. Itu loh, akal benar. Bukan akal-akalan ya Pak? Bukan. Enjoy kan, enak. Kalau ngomong sama Gus itu enak, karena apa? Tidak perlu serius, tapi menghasilkan suatu pemahaman yang enak dan bisa dimengerti itu. Jadi
buat para teman-teman yang mungkin pensiunan, bingung untuk menciptakan lapangan kerja, ya itu contoh seperti Pak Eko itu loh. Jadi Pak Eko tuh berjuang demi masyarakat, jadi nggak cuma golek duit, ya. Jadi berobat ke Pak Eko itu nggak sampai mikir aku duitnya sithik, nanti kalau ke Pak Eko gimana ya? Biasanya kita kalau ke rumah sakit aja makan biaya besar. Dan ini bisa solusi karena Pak Eko niatnya adalah untuk membantu umat. Ya, jadi membantu umat. Silakan Anda kalau berobat dengan Pak Eko sambil diniati sodakoh. Karena dalilnya Pak, as-sodakoh lifta'il balak. Yang mana orang mau bersodakoh maka akan menghilangkan balak-balak. Balak itu seperti penyakit, mungkin istilahnya kena kutukan dan sebagainya. Dengan sodakoh, insya Allah. Jadi Anda berobat jangan cuma sekedar Pak, ini bayar Pak itu keliru. Jadi kita dinati sedekah, jadi kita dapat pahala 2 ya Pak Eko ya. Betul. Gitu. Termasuk yang meriksa, yang obati juga seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin berobat ke Pak Eko, bisa datang ke sini, berbagai macam penyakit deh pokoknya. Atas izin Allah, beliau berada di Ambal Resmi. Beliau bertempat tinggal di sebelah barat Balai Desa Ambal Resmi. Ya, jadi buat kamu yang ingin berobat, tidak usah kemana-mana. Di sini insya Allah akan menemukan jodohnya. Orangnya enak kok. Bukan aliran jenggot, memang jenggotan. Jenggotan. Ya, sunnah ya Pak Eko. Sunnah. Ya. Itu Pak Eko yang bisa kita bincangkan pada hari ini. Semoga berkah buat sahabatku semua. Dan waktu kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya. Boleh. Ini tentang kesehatan. Nanti kita akan lanjut lagi ke episode berikutnya, itu tentang masalah sejarah Ambal ini Pak. Karena kita waktunya terbatas, kita lanjut lagi. Oke sahabatku ya. Jangan kemana-mana, tetap tonton di channel Gus Intip karena banyak sekali akan kita toreh dari beliau Pak Eko tentang kespiritualannya dan juga tentang dunia kesehatannya. Maka dari itu tetap pantang di channel Gus Intip, jangan lupa ditunggu like, subscribe dan juga komennya. Dari saya Gus Intip, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kalian semuanya sudi untuk memaafkan. Saya Gus Intip, manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon untuk dimaafkan. Dari saya dan juga Pak Eko, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.